الفاتحة إلى حضرة النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته كما إلى أرواح جميع مشايخنا ومشايخنا وخصوصا إلى روح الشيخ العالم العلامة المحدث يوسف بن إسماعيل النبهاني وأصولهم وفروعهم كما إلى روح العلامة الفقيه الشيخ عبد الله بن سعيد محمد عبادي اللحجي وأصولهم وفروعهم أن الله تبشرهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم بالجنة وأن الله يعيد علينا من أسرار أنوار علوم بركات بالدين والدنيا والآخرة على هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نويت التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجهه بمرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالسند المتصل إلى العالم العلامة المحدث الشيخ يوسف بن إسماعيل النبهاني رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. ما زلنا في الفصل الثالث في 313 حديثا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم. Masih di fasal yang ketiga, yaitu 313 hadis daripada jawami kalim sallallahu alaihi wasallam, yang mana hadisnya dimulai dengan huruf sa. حرف الساء قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. Yang pertama, ay yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma wa ay yuhibba al-mar'a la yuhibbu illa lillah wa ay yakraha ay ya'uda fil kufri ba'da idh anqadhahu Allah minhu kama yakrahu ay yulqa fin nar. Wa qala thalathun man kunna fihi hasabahu Allah hisaban yasira wa adkhalahu al-jannata bi rahmatihi tu'ti man haramaka wa ta'fu amman zalamaka wa tasilu man qata'aka. Wa qala thalathun munjiyatun خشية الله تعالى في السر والعلانية والعدل في الرضا والغضب والقصد في الفقر والغنى وثلاث مهلكات حوى متبع وسخ مطاع وإعجاب المرء بنفسه. Hadis daripada jawami kalimihi sallallahu alaihi wasallam, itu hadis-hadis yang pendek tapi mempunyai arti yang sangat dalam, yang dimulai dengan huruf ta. Salasun man kunna fihi, tiga macam man kunna fihi, orang yang ada tiga macam itu pada dirinya. Jadi tiganya ini belum disebutkan, cuman
diberikan isyarat bahwasanya kalau tiga ini ada pada seseorang, terwujud pada diri seseorang, apa yang dia rasakan, wajada halawatal iman, maka ia akan mendapatkan, merasakan manisnya iman. Ini yang kita masih belum bisa merasakan halawah, manisnya iman. Man kunna fihi, barang siapa yang ada tiga macam itu, fihi pada dirinya, wajada maka mendapatkan ia halawatal iman, ay at-talazzuzu bit-ta'ati wa tahammulul masyaqqati fi ridallahi wa rasulihi. Apa itu halawatul iman? Manisnya iman. Kalau manis ini kan biasanya dari rasa yang kita rasakan, itu berasal dari sesuatu yang ada gula-gulanya, itu manis. Gula manis, madu manis, coklat manis, dan lain-lain. Itu gambaran kita kalau secara sesuatu yang bisa kita rasakan manis. Tapi di sini manis ini bukan dimaksudkan dengan rasa seperti itu, tapi adalah at-talazzuz bit-ta'at, merasa lezat dalam beribadah atau taat kepada Allah. Ini manisnya iman. Kita hari ini masih merasa terbebani beribadah, sembahyang itu belum merasakan yang namanya lezat sebagaimana para ulama, para orang-orang soleh, para aulia Allah. Kita belum lagi merasakan, masih berat dalam sembahyang kita. Kadang-kadang hendak cepat-cepat sembahyang, dan ini memang perlu proses, perlu proses, perlu usaha. Wa tahammulul masyaqqati, dan menahan kesulitan, beban-beban dalam beribadah. Terburu-buru dalam beribadah, kawa kita lawan, kita tahani. Hendak bercepat-cepat dalam beribadah supaya tuntung cepat, kawa kita lawan. Karena ini perlu proses. Fi ridallahi wa rasulihi, di dalam mencari ridhonya Allah dan ridho Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wadda'a ba'du sufiyati annaha halawatan hissiyatan, dan kemudian mengatakan sebagian ulama sufi bahwasanya lazat di sini adalah, atau manis di sini adalah manis yang memang hissi, manis yang nyata. Karena manis yang dimaksudkan pada asalnya adalah sesuatu yang apa judul tuh? Sesuatu yang abstrak, yang kena nyata. Tapi bagi orang-orang sufi, sebagian ulama sufi mengatakan manis di sini adalah sesuatu yang nyata. Li'anna al-qalba salim min amradil ghaflati wal hawa yajidu ta'mal iman kazawqil fami ta'mal asali. Kenapa orang sufi mengatakan manisnya itu bisa dirasakan? Sebab kata mereka, orang yang hatinya itu selamat daripada penyakit-penyakit, baik itu lalai, lengah, lupa, dan penyakit-penyakit yang lain, maka akan merasakan ta'mal iman, rasa keimanan yang sebenarnya. Kita ini ya berusaha ya. Jadi jangan menyerah, walaupun mungkin hari ini kita beribadah itu masih berat. Makanya dinamakan taklif. Seseorang yang kena beban namanya mukallaf. Adapun gawian yang inya gawi itu ngarannya taklif. Kenapa taklif itu apa? Paksaan, beban berat. Nah, lalu ada perkataan para orang-orang sufi, saqata anhu taklif, gugur dari orang itu taklif. Bukan berarti kada sembahyang lagi, kada maksudnya, tapi apa, nang tadi berat dalam melakukan ibadah itu sudah kada terasa lagi. Ini level-level para aulia Allah subhanahu wa ta'ala.
Orang yang sudah kadada lagi terasa beban dalam beribadah, kadada lagi merasa berat, nah inilah yang dimaksud dengan sakot, gugur sudah taklid. Itu apa? Beban. Bukan berarti gugur kewajiban. Nah. Apa yang pertama dari tiga macam? Salasun dari tiga macam. Jikalau tiga ini ada dalam hati seseorang, dalam diri seseorang, maka tadi menemukan manisnya iman. Yang pertama, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Ayyakunallah, hendaklah ada Allah dan Rasulnya, ahabba, lebih ia cintai, yaitu apa? Kecintaan dia kepada Allah, kecintaan dia kepada Rasulullah lebih daripada yang lain keduanya. Pokoknya selain Allah dan Rasul, jikalau bertentangan, maka yang didahulukan adalah Allah dan Rasulnya. Nah, kita bisa mengukur diri kita masing-masing, karena kadang-kadang kita ada perintah Allah, ada perintah manusia. Kita kadang-kadang masih tak umpati perintah manusia. Melakukan sesuatu kadang-kadang kada nyaman karena apa? Karena manusia. Mimma siwahuma, daripada selain keduanya. Apa selain daripada Allah? Cinta diri sendiri. Au malin, atau cinta kepada harta. Au ahlin, atau cinta kepada keluarga, sanak famili. Jangan sampai gara-gara cinta dengan diri sendiri mengalahkan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Ulun pun mungkin bisa mengatakan kadang-kadang mungkin masih cinta dengan diri sendiri. Ketika ada perintah Allah, kadang-kadang bisa aja tertinggal, kalah dengan dorongan nafsu. Ini masih kita harus terus usaha. Yang penting ada usaha, maka Allah nanti akan memberikan hidayah buat kita. Allah berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Pertama dulu apa? Jihad, usaha, sungguh-sungguh dari kita untuk menjadikan Allah dan Rasul sebagai orang yang paling kita cintai. Lanahdiyannahum, maka ketika kita sudah ada juhud, usaha, maka Allah akan menurunkan yang namanya hidayah. Tapi kalau kada mau, kada ada rasa usaha, kada ada usaha untuk menjadikan Allah dan Rasul sebagai yang paling kita cintai, maka ini memang berat. Ya, harus ada usaha. Wa malin, daripada harta. Jangan sampai gara-gara harta lalu melupakan yang namanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Sayyidina Umar, jadi ada sahabat meriwayatkan, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ujar sahabat tadi, kami bersama-sama kumpul dengan Nabi, duduk bersama-sama. Wa huwa, dan sedangkan Nabi akhidun biyadi Umar radhiyallahu taala anhu, dan Nabi mengikuti tangan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Lalu kemudian faqala lahu ya Umar, kemudian berkata, yaitu Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ujar Sayyidina Umar, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi. Ujar Sayyidina Umar, ya Rasulullah, pian ini lebih ulun cintai daripada segala sesuatu kecuali diri ulun. Artinya ulun masih ada sayang lawan diri dibandingkan dengan pian, ya Rasul. Yang lainnya sudah kada diperdulikan oleh Sayyidina Umar, harta, keluarga, dan apa saja selain daripada diri beliau, maka itu Rasulullah di atas segala-galanya sudah. Lalu ujar Nabi, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la, tidak, belum lagi. Walladzi nafsi biyadihi, Nabi kemudian bersumpah, demi yang jiwaku berada di kekuasaannya,
hatta akuna habba ilaika min nafsika. Ujar Nabi, lah, artinya apa? Cinta kamu belum sempurna lagi. Hatta akuna, sehingga aku ahabba ilaika, lebih kamu cintai kepada engkau min nafsika, daripada diri engkau ya Umar. Di Nabi tegas di sini mengatakan, jikalau kita masih diri cinta kepada diri kita, maka pengakuan cinta kepada Rasulullah itu masih belum sempurna. Bukan berarti kada cinta, tapi kada sempurna. Ini buktinya adalah Pak hadis Sayyidina Umar, yaitu ketika beliau mengaku cinta kepada Nabi, tapi beliau mengatakan kecuali diri ulun ya Rasulullah. Faqala lahu Umar, lalu kemudian imbah mendengar sabda Nabi tadi, Sayyidina Umar pun berucap, Al-an ya Rasulullah, al-an la anta ahabbu ilayya min nafsi. Lalu ujar Sayyidina Umar, imbah mendengar kata-kata seperti itu, ya Rasulullah, al-an, nah mulai wahini pian lebih ulun cintai dari segala semuanya, bahkan dari diri ulun pun pian lebih ulun cintai. Lalu apa jawaban Rasulullah? Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-an ya Umar, sekarang. Nah, al-an ini apa bahasa kita tuh Pak? Al-an, nah ini baru namanya cinta. Kada main-main cinta dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ucapan gampang, mahabbatun nabi, uhibbun nabi, uhibbu Rasulullah, kata-katanya man, tapi pembuktian, karena cinta itu perlu bukti. Kalau lawan bebinian aja mengaku cinta, tapi kada ada buktinya aja bebinian apa? Pret. Ada percaya? Cinta-cinta ambil itu berjalanan, binian yang bayar yakan. Sekali percaya ini ada papa, dua kali masih papa, tiga kali ini ada bujur. Napa bilang hendak makal terus, ada dipercaya. Itu kalau sebatas orang biasa. Bagaimana dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka kita terus berusaha untuk menjadikan Allah dan Rasulnya adalah orang yang paling kita cintai. Dengan duduk kita di majlis mendengarkan cerita tentang Nabi, cerita tentang sifat baginda Rasulullah, sifat-sifat akhlak beliau, sifat pribadi beliau, sifat dari diri beliau, Allah, ini kan menambahkan kecintaan kita. Walaupun mungkin imbah keluar dari majlis ini kan ingat pulang. Itu ya biasalah seperti itu. Waktu di majlis ya sampai bertangis-tangis. Kenapa? Pati sulun tertindih. Alenya menangis. Imbah keluar dari sini lupa pulang lawan Rasulullah. Kenapa Pak? Kita berusaha. Karena memang makomnya kita ya seperti itu. Tapi terus mungkin dengan hari ini kita duduk mendengarkan syama'ilnya Rasul, nanti Allah tambahkan rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pokoknya kita berusaha mulai bangun guring sampai guring, menjadikan setiap gawian-gawian kita itu adalah mengikut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seingat kita, setahu kita apa yang kita ingat, kita tahu ini gawian Rasul, maka kita ingat niatkan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang kedua dari tiga macam tadi apa? Wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah. Tidaklah ia mencintai akan seseorang, wa ayyuhibbal mar'a, mencintai atau menyukai akan seseorang, la yuhibbuhu, tidaklah ia mencintainya illa karena apa? Lillah, semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kita biasanya suka lawan seseorang, kenapa? Karena ada kebaikan pada orang itu. Kebaikannya apa? Pada diri kita atau bulitnya, lalu kita timbul sayang.
rancak menggani, rancak membantui, rancak menolongi, timbullah rasa cinta. Seandainya kada menolongi, jangan harap timbul cinta, jangan harap timbul sayang. Tapi kalau kita ingin menjadikan diri merasakan manis iman, cintanya itu karena Allah. Ditolongnya kah, kada ditolongnya kah, tetap mencintai dia karena Allah Subhanahu wa taala. La yuhibbuhu li garadin, tidaklah mencintai seseorang itu tadi li garadin karena sesuatu, bukan karena pemberiannya, bukan karena kebaikannya, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Hatta takuna mahabbatuhu li abihi, bahkan sekalipun cinta kepada orang tua itu bukan karena semata-mata yang lain, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menyuruh, memerintahkan kita untuk mencintai orang tua kita. Tapi kalau orang tua kita sudah berbeda keyakinan, misalnya berbeda pendapat, maka yang disuruh diperintahkan Allah itulah yang kita umpati. Wa fin nasaihid diniyah, jadi ada di dalam kitab Nasaih Diniyah ini Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad yang kita kenal dengan Sahibur Ratib. Beliau menyebutkan gambaran-gambaran cinta kepada seseorang karena Allah. Jadi apa saja yang termasuk cintanya karena Allah dan cintanya bukan karena Allah. فَإِذَا أَحَبَّ الْإِنسَانُ الْإِنسَانَ وَأَلِفَهُ وَصَاحَبَهُ لِأَنَّهُ يُحِبُّ اللَّهَ وَيَعْمَلُ بِطَاعَتِهِ كَانَ ذَلِكَ مِنَ الْمَحَبَّةِ فِي اللَّهِ, yaitu apabila seseorang mencintai akan seseorang, kemudian mengumpulinya, menggaulinya, berkawan dengannya, li'annahu, karena orang itu yuhibbullah, cinta kepada Allah, wa ya'malu bi ta'atihi, dan kemudian taat, melakukan ketaatan kepada Allah, maka cinta kamu kepada orang yang rajin tadi itu, yang taat kepada Allah itu adalah cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang rajin ibadah, kita suka, kita senang, maka cinta kita itu termasuk cinta karena Allah. Ini satu gambarannya. Wa idza ahabbahu wa sahibahu li'annahu yu'inahu ala dinihi wa yusa'iduhu ala ta'ati rabbih faqad ahabbahu fillah. Kemudian juga jikalau cinta kepada seseorang dikarenakan orang ini membantu dia mendekatkan diri kepada Allah, menjadikan dia taat kepada Allah, membantu dia untuk bisa lebih dekat menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala, maka itu namanya juga cinta karena Allah. Kita lihat aja lagi kayak apa cinta kita kepada seorang, karena apa ya. Wa idza ahabbahu wa sahibahu, lalu kemudian juga apabila mencintai seseorang dan kemudian mengumpulinya, li'annahu yu'inuhu ala dunyahu allati yasta'inu biha ala ukhrahu, karena orang itu membantu dia dalam urusan dunianya, yang mana dunia itu menyampaikan kepada akhiratnya, maka cinta dia kepada orang yang membantu itu termasuk faqad ahabbahu fillahi ta'ala, termasuk juga cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lagi wa idza ahabbahu wa sahibahu li'annahu wajada tab'ahu yamilu ilaihi wa nafsuhu ta'nasu bihi. Lalu kemudian seandainya kamu cinta kepada seorang, berkumpul dengan seseorang itu karena tabiatnya, perangainya sama, cocok dengan kamu, dikarenakan sama-sama hobi maunjun misalnya lalu cocok, atau hobinya main bola sama lalu cocok, atau hobinya berjalanan lalu cocok, dan rasa nyaman kalau tak kumpul lawan inya, au li'annahu yu'inuhu ala dunyahu, atau orang ini membantu urusan dunianya, wa asbabi ma'asyihi, dan atau penyebab daripada kehidupan usahanya dia, allati yatamatta'u bihi, yang ia bersenang-senang dengannya,
fatilka maka adalah itu mahabbatun tabi'iyatun, adalah cinta yang alami, yang wajar. Terdapat kawan kenalan patuh pendek-pendek soalnya sama hobi kita apa mencari batu. Zaman dahulu musim mencari batu, bilang seberatan jadi kawan, yang asalnya karena kawan tuh jadi kawan. Kenapa? Sama-sama mencari batu. Hobi dadakan. Nah ini wajar, masih tabi'i, sesuatu yang alami. Laisat minal mahabbatillah, tapi bukan termasuk cinta karena Allah fi syai'in, pada sesuatu. Wa tilka suhbatun nafsaniyatun iqtadaha mailu tab'i lakinnaha mubahatun. Yang demikian itu bersahabat, berkumpul dengan orang yang tadi sama-sama cocok, itu memang kecondongan jiwa kita, tapi ini masih mubah, boleh aja, kada apa-apa. Dan wala'allaha la takhlu min khairin, insyaallah barangkali mudah-mudahan dengan persahabatan itu nanti bisa membawa kepada cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Ini tolong Bang jagakan sih, kok ada yang duduk situ mengawani situ supaya tenang sedikit deh. Ya dunia kenanakan beda dan dunia orang tua. Ini bisa dunia serongan, jadi harus ada nama mengawasi akan. Mending ini pengawasnya sama aja. Masya Allah, hiburan kita ini. Ini cinta karena Allah. Wala'allaha la takhlu min khairin, insyaallah barangkali dengan cinta yang tadi, karena secara alami normal mungkin dari situ nanti karena cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Asalnya tadi sama-sama dengan karena hobi, lalu kemudian dari hobi itu ayo kita sambil-sambil kita sembahyangan. Asalnya kan tapi sembahyang, tapi karena kawan seikung ini sama-sama hobi, misalnya tadi sama-sama hobi maunjun, tapi nang seikung ini tuan guru, sidin tuan guru cuman hobi maunjun juga. Nang seikung ini kada tuan guru, tuan tanah. Lalu takobol hobi maunjun, ujian tuan guru, ayo kita sembahyangan yuk. Padahal ini asalnya kada tapi nyembahyang. Orang berjumatnya kan tahu urusannya, tapi embahnya sebuah tak kumpul nunggu. Ini bisa jadi namanya cintanya karena Allah juga jadinya. Jadi mungkin saja tidak menutup kemungkinan. Yang terakhir ini yang kada bagus. Wa amma idza ahabbahu wa sahibahu li'annahu yu'inuhu 'ala al-ma'siyati wa zulmi wa yusa'iduhu 'ala asbabil fisqi wal munkar. Adapun apabila mencintainya, mengumpulinya itu dikarenakan orang itu menolongnya ke atas perbuatan maksiat dan zalim, dan membantunya ke atas sebab-sebab perbuatan fasik dan mungkar, fatilka mahabbatun wa suhbatun mazmumatun qabihatun, maka namanya persahabatan itu adalah satu persahabatan yang tercela, yang jelek, yang kada bagus. Ya kan ada juga sama-sama penjahat bersahabat, sekalinya asalnya kan tahu sama penjahatnya, sekalinya pas ini melakukan kejahatan itu datang membantui, wah cocok, ini kita sama-sama cocok, sama-sama penjahatnya. Wahya fi sabilis syaitan, maka orang seperti ini berada di jalan syaitan. Walaysat minallahi fi syai'in wahya allati tanqalibu fil akhirati adawah. Nah itulah persahabatan yang mana kena di akhirat jadi sebagai permusuhan, bukan lagi persahabatan. Sebagaimana firman Allah, qala Allah Ta'ala, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adun illa al-muttaqin. Al-akhilla, orang-orang yang berkawan akrab di dunia, tapi pertemanannya bukan karena Allah, maka di hari kiamat nanti apa? Ba'duhum ba'dan, itu adawa, sebagian sama sebagian yang lain jadi musuh. Di dunia pada akrab benar, tapi akrab dalam urusan kejahatan, maka di akhirat kena akan jadi musuh.
Nah, yang nanti tetap akrab di akhirat adalah apa? Al-muttaqun atau muttaqin, orang-orang yang bertakwa, yang bersahabat karena Allah, maka kena di akhirat pun dia akan bersahabat tetap. Bahkan jikalau sahabat ini satu masuk surga, ketika di surga dia mencari, mana si bulan kawanku dulu yuk. Sekali bertakun lalu malaikat, oh malaikat di mana kawanku si bulan? Dia malaikat tuh di neraka. Ya Allah. Maka di sini kawan ini yang bisa kena menarik kita untuk masuk ke dalam surga. Barangkali pian kena nang masuk ke surga berdahulu, sedangkan kita ini terdudi, maka tolong cari. Nih kita di muka sini siapa-siapa ini mungkin terdahulu masuk surga, maka cariilah orang-orang yang biasa di majlis ini saling pinandu. Oh, pulan kadada di surga. Cari di surga, tuluk kuliling surga sudah kadada. Sekalinya pas bertakun malaikat tanya dia malaikat tuh di neraka. Ada sesuatu yang maulahnya masuk neraka. Ya Allah, oh malaikat ini kawan ulun bahari. Maka di situ karena diperintahkan berdoa meminta kepada Allah. Allah. Ini untungnya bisi sahabat orang yang baik-baik. Makanya ada disebutkan, jikalau kamu punya sahabat yang mengajak kamu kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, addu alaihi bin nawajis, ikuti. Bahasa itu apa? Ikut lawan gigi geraham, jangan dipacul-pacul, ikuti kuat-kuat, jangan lepas. Karena sahabat yang mengajak kepada Allah itu sedikit jumlahnya. Rata-rata sahabat itu banyak membawa kepada yang kurang bagus. Itu tadi karena pertemanannya, karena sama-sama hobinya sama, timbullah akrab. Itu yang kedua, ayyuhibbal mar'a la yuhibbu illallah. Yang ketiga, wa ayyakraha ayyauda fil kufri, yaitu membenci ia, ayyauda fil kufri, kembali ke dalam kekufuran. Ini orang yang kufur lalu masuk Islam, maka dia dalam hatinya kada hendak lagi jadi kafir. Tapi kalau orang yang sudah Islam, dia kan kada boleh ke kufur karena memang sudah Islam, pada asalnya Islam. Tapi yang dimaksud kalau dengan orang Islam adalah orang yang asalnya kada bagus lalu bertobat, maka kemudian dia membenci, kada hendak lagi terbuli kepada yang kada bagus tadi itu. Ba'da iz ankadzahullah, setelah menyelamatkan akan dia oleh Allah minhu, daripada kekufuran, kama yakrahu ayyulqa finna, sebagaimana ia membenci, tidak menyukai, ayyulqa, dilemparkan, finnar, ke dalam api neraka. Kada hendak dilempar ke dalam neraka, maka begitulah bencinya dia, jangan sampai terbulik kepada nang dahulu lagi. Orang yang sudah bertobat lalu dalam hatinya kada hendak lagi terbulik kepada gawean yang bahari-bahari itu, maka ini juga termasuk tadi dari tiga macam. Salasun, tiga perkara yang mana jikalau ada pada diri seorang ini, wajadah halawah, maka dia akan merasakan halawah, manisnya iman. Kayak apa manis iman itu? Beribadah itu nikmat luar biasa. Ada seseorang yang kemudian asalnya ini maaf raja omong, RO orang raja omong, subhanallah, pokoknya kalau pendek itu ketujuh debat aja, napa aja dikarasinya. Pokoknya amun kada debat itu kan ramai itu bang, sampai orang gerigitan banyak. Napa bilang pengarasan terus, tapi kada sampai bertampar, cuman ya pengarasan lah orang intinya. Subhanallah, tulak haji, umrah kada haji, tulak umrah. Entah apa kejadian yang di sana kada nang tahunya. Cuman ketika bulik umrah berubah total, kada berpender lagi, subhanallah. Beribadahnya rajin, subhanallah. Sampai akhirnya kemudian bah bulik dari umrah itu kada sampai laos meninggal dunia. Ini bujuk-bujuk luar biasa. Jadi ibadah yang dia lakukan betul-betul memberikan bekas kepada dirinya. Itu dengan tadi apa? Perubahan dari asalnya banyak omong menjadi pendiam luar biasa. Dan kemudian ke masjid itu tiap 5 waktu ada terus. Subhanallah, ini perubahan yang luar biasa. Nah, seperti inilah tadi wa ayyakraha, membenci dia atau kada hendak lagi kembali kepada kekufuran, yaitu kepada sesuatu yang asalnya kada bagus.
Ini hadis masyhur, disebutkan dalam kitab-kitab hadis yang masyhur, yang mana termasuk hadis pokok iman. Ya, 3 perkara ini tadi. Allah dan Rasul jadikan sebagai orang yang paling kita cintai. Berusaha, dan ini harus setiap kita berusaha, jangan menunggu dari orang lain, tapi harus dari diri kita memang bangkitkan kecintaan kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis yang kedua, salasun man kunna fihi hasabahullahu hisaban yasira. 3 perkara, karena kan dimulai dengan sa, jadi maka 3 ya. Salasun, 3 perkara. Man kunna fihi, orang yang ada 3 perkara itu pada dirinya, sama tadi seperti tadi permulaan hadisnya, tapi di selanjutnya apa? Hasabahullah, maka jikalau 3 macam itu ada pada diri orang, hasabahullah, Allah akan menghisab akan dia hisaban yasira, dengan hisab, dengan perhitungan yang ringan. Kita dalam sembahyang ketika Jumatan biasanya berdoakan Allahumma hasibni hisaban yasira. Nah, di hadis ini ditunjukkan supaya di antara cara kita mendapatkan hisab yang ringan ada 3 macam. Yang pertama apa? Wa adkhalahul jannata, dan Allah memasukkan akan dia al jannata, akan surga, bi rahmatihi, dengan rahmat Allah. Semoga kita dimasukkan ke dalam surganya Allah dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Seberataan kita banyak dosa, kita banyak kesalahan, kada kau mengandalkan amal ibadah kita masuk surga. Jikalau di zaman Bani Israel itu ada orang yang beribadah 500 tahun, kada pernah maksiat, jangankan maksiat, ingin tergerak hati hendak maksiat saja kada. Makanannya halal, beribadahnya di tempat yang kada ada manusia, luar biasa. Di tengah laut ada pulau, kemudian inya berdiam di situ. Minumnya keluar dari satu sumber yang mana airnya itu tawar padahal berada di tengah laut. Kemudian makannya dari buah yang mana tumbuh setiap kali dia putik, kada lagi buahnya esok kena tumbuh ulang. Diberikan sesuatu luar biasa. 500 tahun beribadah. Lalu kemudian meninggal dunia. Ketika meninggal dunia, Allah memerintahkan kepada malaikat, ya malaikat, masukkan orang ini ke dalam surga dengan rahmatku. Sekalinya protes, ya Allah, kan merasa beribadah 500 tahun, ya Allah, ulun ingin masuk surga dengan amalan ulun. Mendengar gitu, lalu Allah merintahkan kepada malaikat, stop, hitung amalnya lawan nikmat nang inya terima. Dihitung oleh malaikat, tek. Dihitung, ternyata apa? 500 tahun nang inya beribadah itu hanya itu untuk membalas nikmat Allah sebuting mata. Setelah hitung, kayak kita di kasir berhitung kan, bata tukar banyak, duitnya kan tapi ada. Imbanya sampai di kasir, dihitung kasir, nah duitnya, takajub. Dihitung oleh malaikat sebiji mata tadi, itu amal yang harus inya bayar dengan nikmat sebiji mata 500 tahun. Ini sebuting mata aja. Nah, imbanya sudah dihitung, bayar dengan 500 tahun tadi, berarti kan masih utang. Mata, hidung, muntung dan lain-lain seluruh tubuhnya. Berarti tekor. Kalau sudah tekor berarti kemana hendakannya ke surga lagi? Ke neraka. Lalu Allah perintahkan masukkan ke neraka. Mendengar hendak dimasukkan ke neraka, ya Allah, berteriak, ucap ulang, ya Allah, kada jadi ulun kada hendak masuk lawan amalan ulun, masuk lawan rahmat pian aja ya Allah. Akhirnya Allah masukkan ke surga dengan rahmat Allah. Sebagaimana Nabi juga mengatakan, semua masuk ke dalam surga dengan rahmat Allah. Wala anta ya Rasulullah, engkau juga ya Rasulullah. Apakah engkau juga? Maka Rasulullah mengatakan, wa ala ana juga. Semua masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita yang amal ibadah, mulai kapan kita beribadah nang bujur-bujur? Amun mulai balik kada yakin mesti.
balik malah tambah kacau ibadahnya. Umur 20, 30 masih juga, 40 nah mulai sedikit bagus ibadahnya, tambah lagi mulai ya, alhamdulillah. Kalau dihitung tekor bana kita ini banyak nang kurangnya ibadah kita ya. Maka apa? Yang pertama dari 3 macam itu, tu'ti man haramaka, kamu memberi orang nang kada, orang nang menghalangi engkau. Kamu beri sesuatu nang mana inya ketika kamu meminta kepada dia, dia mau kada memberi, dicegah. Padahal kamu berhak dapat ini, tapi kemudian karena inya tadi bisa sesuatu kekuasaan lalu ditolak misalnya, lalu diberinya, maka orang seperti ini ketika inya perlu kepada kita, kita baras, kita beri, ini termasuk menjadikan hisab kita jadi ringan. Dan ini berat. Biasanya kita itu dendam. Apa-apa aja ingat akan benar. Awas. Ada pembagian sembako, orang lain dapat, seorang kada dapat. Pas dia membagi, kawan seorang juga, soalnya seorang kada dapat. Awasnya kena. Itu dendam. Tapi ketika kita kau membalikkan, di saat kita ketika berhak mendapatkan, lalu kemudian dicegahnya, pas giliran kita yang memberi, dan orang ini sebenarnya kada pantas menerima, tapi tetap kita beri, maka di sinilah nanti dihisab dengan hisab yang mudah. Kira-kira kau akan melakukan seperti ini? Kau cuma nafsu kita besar dia pulang. Ini bakal hilon nafsu. I'tahu au mawaddatuhu au ma'rufahu. Baik dengan cara apa? Orang yang membenci kita, kita balas dengan cinta. Orang yang kada ketuju lawan kita, kita balas, tetap kita ketuju lawan inya. Ini juga berat. Ada orang benci lawan kita, ada apa-apa nyawa benci lawan unda lebih benci lagi lawan nyawa. Selamat teman sudah ini. Ya. Tapi kalau kita bisa memberikan, ketika orang itu benci lawan kita, lalu kita balas dengan senyum. Orang merangkap lawan kita, kita balas dengan senyum. Orang mencibir lawan kita, kita balas tetap dengan senyuman. Ini luar biasa. Sekali, 2 kali masih kawa, 3 kali, 4 kali berat sudah ini. Tiap kali terdapat dirangutinya terus. Nyawa merangkut, anda lebih merangkut lagi kena. Itu yang pertama. Tu'ti man haramaka, kamu memberi orang yang mencegah akan engkau. Wa ta'fu amman zalamaka. Yang kedua apa? Kamu memberi maaf. Al-Fatihah lima syaril gahwatil bunniyah wa man syaribaha bin niyah min salih sufiyah. Anallah tagasham birrahmah wal maghfirah wa anallah bijam alayhi yuballighna kulla umniyah wa yahfazna min kulli adiyah wa yarzuqna al-hissi wal ma'nawiyah wa yuslih jatana buldan islamiyah yuslih amal wan niyah wal aqibah wad durriyah bi jahi sayyidina Muhammadin khairil bariyah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'fu amman zalamaka, dan kamu memberi maaf kepada orang yang berbuat zalim kepada engkau. Ini juga berat. Kita meminta maaf toh berat. Lebih berat lagi memberi maaf. Kadang-kadang kita meminta maaf aja nih, melakukan kesalahan kita minta maaf itu, ya Allah. Apalagi lawan kenanakan, misalnya habis menempeleng kenanakan ternyata seorang salah, minta maaf, aku minta maaf lah. Berat. Tapi kenanakannya pas diminta maaf, ulun maaf akan bininya. Oh, berarti kenanakan nilai. Ini calon wali kalau ada kenanakan seperti itu. Ada orang tua minta maaf, aku minta maaf lah nikah. Jangankan minta maaf, minta duit ulun bari pian. Ini berat kan, memberi maaf ini apa termasuk melawan hawa nafsu juga tadi. Karena tabiat manusia itu apa? Kalau disakiti rata-rata ingin membalas.
Setidaknya kalau kadang balas itu apa? Kadang memaafkan. Bahkan ada kan orang yang bermusuhan sampai 7 turunan, mulai kai turun ke anak, turun ke cucu, sampai ke buyut bermusuhan. Allah, ini apa? Permusuhan yang diwariskan ngarannya. Warisan permusuhan. Padahal kalau seandainya dimaafkan selesai, tapi nang dimusuhkan, diributakan apa asal bahannya tuh? Ya. Ada tahu lagi, nang cucu ini kira tahu kisahnya, cuman nang kuitan meladi pokoknya itu nang musuh kita, pokoknya jangan sampai nyoto parah situ. Sekalinya tang ada nang cucu tak kawin lawan musuh. Ini sinetron. Sinetron itu bisa diatur. Wa ta'fu amman zalamaka, kamu memaafkan daripada orang yang menzalimi engkau, fi nafsin, baik dalam diri engkau yang dizalimi, au malin ataupun harta, au irdin ataupun harga diri kamu dizalimi. Harta kita dizalimi, ya sudah. Ya. Ini ya tadi perlu hati yang lapang bujur ini. Harta kita diambil, rata-rata kan sarik, dan memang boleh dalam Islam itu apa, kita membela harga diri kita, tapi jika lo memaafkan bisa, maka itu lebih bagus lagi. Duit diambil tersenyum dia, Pak, duit dunia Mbak itu hanya di belakang pemamai kurang ajar. Subhanallah. Awirdin ataupun harga diri, dihina orang, direndahkan orang. Di kitab Risalah Al-Qusairiyah, Risalah Qusairiyah, ada salah satu ulama siapa? Itu kan menyebutkan manakib-manakib para wali Allah, Risalah Qusairiyah. Di antara wali itu apa? Jasidin, momen yang paling aku ketujui ketika aku hidup adalah ada 3 macam. Mungkin ingat siapa terjemahannya siapa ini. Cuman beliau menyebutkan apa? 3 macam ketika itu yang aku sangat ketujui momen dalam hidupku. Yang pertama, ketika aku duduk lalu dikamihi orang. Lagi duduk, tahu-tahu ada orang kami cur dikamihinya. Pas dilihat sidin, senyum sidin. Ini wali min Allah. Oleh keingat siapa ngarannya Allah, keingat Allah. Ini kata beliau apa, termasuk momen karena saat itu aku betul-betul direndahkan orang, dihina orang, tapi aku bisa memaafkan, hatiku tidak merasa sedikit pun benci. Ini termasuk luar biasa. Kayak apa dikamihi orang? Jangankan dikamihi, orang bakami itu perancing sedikit-sedikit sudah berkelahian sudah. Kalau usah kami ludah aja tahu. Beludah karena cipratannya. Pantang mundur tuh bang. Itu satu. Yang kedua, ketika pas di naik kapal di sini, waktu aku naik kapal perahu, lalu di kapal itu ada orang berkisah menceritakan perjalanannya. Dalam berkisah itunya menjadikan pas aku ini dihiga mendengarkan kisah itu. Lalu orang itu menyebutkan, mengisahkan aku berjalan ke sana kemari. Lalu yang dijadikan contohnya, kepala aku ditariknya ke sana kemari, dulunya kayak mainan gitu. Jadi aku berdiam aja dan merasa waktu itu bujur-bujur dihina, direndahkan. Nih diulah mainan. Sini. Tapi itu momen yang paling aku merasa senang. Kenapa? Betul-betul direndahkan. Ketika direndahkan dan bisa memaafkan, itulah sesuatu yang luar biasa. Walaupun dalam agama kita memang disuruh menjaga harga diri kita, membela diri kita boleh, tapi ketika bisa memaafkan itu luar biasa. Nah, kita ini kan bisa gengsi, apalagi ini orang Banjar secara keseluruhan gengsinya itu tinggi. Apalagi kalau sudah berjalanan keluar Jawa, keluar dari Banjar ke Jawa, bah koyo-koyo orang Banjar ini. Walaupun sebenarnya karena mampu di kampung dia bilang uyuh juga, tapi kalau sudah keluar tuh kayak bakal tahu tuh bang, habis-habisan tuh bang. Dan memang di Jawa itu dikira orang Banjar ini sugi-sugi berataan. Daripada kan sugi, nah pada tambah bokoyo berapa harganya berataan suruh bayari berataannya. Padahal itu utang berataan. Itu karakter orang Banjar. Ya.
Dan memang kenyataan seperti itu. Kalau sudah tulak kejawaan, bian. Pokoknya paling hebat orang Banjar sudah. Hanya terdapat patuh lawan kawan langsung traktirnya tuh bang. Padahal hanya aja terdapat patuh kada traktir tuh bang. Yang penting apa pokoyo dulu. Yang ketiga, watasilu man qata'aka, yaitu perkara yang bisa menjadikan hisab kita jadi mudah adalah watasilu, dan menyambung engkau man akan orang qata'aka yang memutus kepada engkau. Orang nang kada menagur lawan sorong, sarik lawan sorong, kita kada nyawan, kita melawani, tetap aja kita baik. Inya kada melangi kita elangi tetap. Inya memutus hubungan dengan kita sambung pulang. Oh, ini luar biasa juga. Berat kan seperti ini. Kalau sudah orang nih kada meherani lagi, kada menagur, biar situ undangin makan kau aja, biar kada diheraninya kau aja makan. Itu nafsu kita seperti itu. Apalagi ada yang memanasi pulang, jangan okonnya. Tapi kita kau melawan orang yang memutus kita datangi, lalu kita baiki, kita sambung lagi silaturahmi. Allah, luar biasa. Maka tiga macam ini jikalau bisa melakukan, di akhirat nanti dapat hisab yang mudah. Mudah-mudahan kita masuk ke dalam golongan orang-orang yang dihisab dengan hisaban yasira, hisab perhitungan yang mudah. Selanjutnya, ini 3 hadis saja tapi lawas penjelasannya per sejam sudah nih. Karena kemana-mana. Salasun munjiyat khasyatullah ta'ala fi sirri wal alaniyah, wal adlu fil ridha wal ghadab, wal qasdu fil faqri wal ghina, wa salasun muhlikat hawan muttaba'un wa syuhun muta'un wa ijabul mar'i bi nafsihi. Salasun munjiyat, hadis yang ketiga yang dimulai dengan huruf sa, itu adalah salasun munjiyat, 3 perkara yang menyelamatkan. 3 perkara yang menyelamatkan, 3 perkara yang membinasakan pulang. Yang pertama daripada perkara yang menyelamatkan khasyatullah, yaitu takut dengan Allah subhanahu wa ta'ala fi sirri, dalam sembunyi-sembunyi, ataupun wal alaniyah, ataupun dalam terang-terangan. Di tengah orang banyak takut lawan Allah, di tempat nang orang kada pun tetap takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini termasuk takwa yang sebenarnya. Karena takwa itu kadang-kadang ya tadi lagi di rumah takwa benar, banyak keluar kada takwa lagi. Di rumah takwa, takutan bini tuha, itu takwa juga. Di luar ada takwa lagi karena bininya kada ada lagi, jadi kada takutan lagi. Ini berarti masih belum masuk kategori yang tadi bisa menyelamatkan kita, karena takwa itu harus sama dimanapun kapanpun. Makanya kalau kita berada di sini lalu pindah ke tempat lain, tetap takwa. Ibadah yang biasa kita gawi di sini tetap kita gawi juga. Kenapa? Allah yang kita sembah di sini juga sama Allah yang kita sembah dimanapun kita. Tapi keringanan ada memang kalau kita melakukan perjalanan. Itu seperti beribadah asalnya 4 jadi 2, itu keringanan. Tapi ibadahnya, takwanya tetap kada meninggalkan yang namanya ibadah tadi itu. Fi sirri wal alaniyah. Sir artinya apa? Sembunyi-sembunyi. Di tempat nang kada ada orang tetap aja takwa. Seperti misalnya kan di tempat nang sembunyi kada ada ketahuan orang, lalu ada dapat duit, ambil gada. Tapi kalau takwa ada, maka tetap kada bakal mengambil duit orang lain walaupun di tempat yang kada ada orangnya. Ya. Yang kedua, wal adlu fir ridha wal ghadab, yaitu berbuat adil pada waktu senang dan juga waktu marah. Ridha di sini waktu apa? Kita sedang senang, sedang baik-baiknya, nyaman kondisi. Orang ketika gembira itu kadang-kadang kebablasan.
dapat misalnya diberi kabar, kita mendapat kabar gembira apa? Dapat undian sebuah mobil ujuran. Wah, langsung sudah nih duit udah balik kami semua. Ini kan berpikir lagi otak. Karena saking gembiranya tadi spontan terus. Dulu lagi masih musim SMS, belum ada WA. Itu kan banyak SMS yang gelap-gelap itu nang. Anda dapat hadiah. Subhanallah, di pondok pernah terjadi. Ini ustaz nang kena. Ustaz di pondok dapat kiriman SMS memperoleh apa gitu, duit berapa juta. Senang benar sih. Lalu di situ kan instruksinya disuruh ke ATM. Disuruhnya gini. Nah, sebelum ke ATM itu sini sudah saking senangnya ada murid. Kenapa pian? Dapat. Sudah tenang, diunjuki duit, nah, berbagi duit. Soalnya apa? Bakal dapat duit nih kan. Undian tadi. Apa hadiah tadi? Akhirnya sudah berapa habis waktu itu sih membagi duit kalau anak-anak nggak diberi duit, pada senang benar. Akhirnya sudah ke ATM. Harus sekalinya dibungulinya. Bahkan justru duit di dalam rekening terpindah kepada orang itu. Nah, itu Bahari ingat benar kejadiannya itu di pondok dulu, tapi lain ulun. Ustadz yang lain itu kejadian. Ada ustadznya dulu, masih ada ustadznya di pondok sana ini. Wal adlu fir ridha, bersifat adil pada waktu ridha itu senang, wal ghadab waktu sarik. Makanya qadhi, seorang yang memutuskan hukuman itu ketika dalam keadaan senang dan ketika keadaan marah kada boleh memutuskan hukuman. Harus kondisinya buju-buju tenang supaya kada memihak ke sini ataupun memihak ke sana. Karena kalau orang tadi lagi senang itu bisa-bisa kena hukumannya yang seharusnya berat jadi ringan. Sebaliknya kalau orang lagi sarik, hukuman yang seharusnya ringan bisa jadi berat. Ini cuman mengambil wadah bingka sebuting dihukum 3 tahun penjara. Atau dihitung hukumannya berapa buting lingkaran bingkai itu 7 berarti 7 tahun. Ini hakim kegilaan. Kada boleh dalam fikih itu apa? Orang hakim yang dalam keadaan senang berlebihan atau sarik berlebihan itu kada boleh memutuskan hukum. Stop dulu. Tunggu sampai nanti kondisinya sudah normal. Nah, jadi harus sikap adil ketika dalam kondisi seperti ini berat memang. Kau tetap posisinya itu kada berubah. Yang ketiga, wal qasdu fil faqri wal ghina. Maka ini termasuk menyelamatkan seseorang, yaitu adalah qasad, bersifat sederhana. Bersifat sederhana fil faqri pada waktu fakir, wal ghina waktu sugih. Ketika sugih kada koyo benar, ketika fakir juga kada apik benar, sedang. Fakir, saking fakirnya ya Allah makan irit bener, padahal awak aja sebenarnya lebih dari itu, tapi mana hokon aja menderita makan nasi, makan apa, bilang ya Allah ngalih kayak Cina itu punya prinsip kan ada. Orang Cina itu punya prinsip ketika belum sugih ini kada mau makan makanan yang nyaman-nyaman. Makanya nasi yang seharusnya cukup orang berempat diulahnya cukup gasan orang belapan. Diulah jadi apa? Bubur. Karena bubur seharusnya campuri daging, kada campuri daging, campuri nah. Asal beuyah aja asam asin sudah cukup. Itu penghematan orang Cina prinsipnya. Jadi pokoknya selama masih belum sugih kada boleh makan nyaman. Tanah sudah sugih hanya. Nah, ini kita orang Islam kada seperti itu. Tetaplah hidup sederhana. Ketika kamu fakir memang kada ada, ya sederhana seadanya. Ketika sugih pun jangan berlebihan. Walaupun kamu mampu, misalnya jangan juga kawas tiap hari nukar ayam, jangan juga tiap ayam karena orang menjual iwak kada payu pulang. Ganti iwak sekali-sekali. Karena jangan juga tiap hari makan iwak sekali-sekali pulang intalu.
Jangan juga tiap hari entalo kena tempe tahu kada payu pulang, maka ganti-gantilah. Ya. Biar ada variasi, biar ada kesederhanaan itu diperlukan. Orang yang bisa sederhana hidup, ini akan selamat dunia wal akhirat. Kada berlebih-lebihan, kada juga tadi terlalu kurang banal. Di sini dalam Al-Quran sebutkan apa? Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Dan adalah mereka orang-orang yang ketika menginfakkan, mengeluarkan sesuatu harta, lam yusrifu, kada berlebih-lebihan, wa lam yaqturu, dan juga kada apik benar, wa kana baina dzalika, dan adalah di antara yang demikian itu qawama, pertengahan atau sedang-sedang saja. Wa salasun muhlika, 3 perkara yang membinasakan. Hawan muttaba'un, itu mengikutakan hawa nafsu. Wa syuhun muta', dan apik nang diikuti, apik diumpatakan diikuti. Wa ijabul mar'i bi nafsihi, dan kagumnya seseorang dengan dirinya, merasa hebat. Ini ijab namanya. Pokoknya perasaannya tuh bang pesudah payanya. Ini penyakit sering terjadi kepada orang-orang berilmu. Ketika sudah dapat ilmu, kadang-kadang belum dapat ilmu lagi, belum tinggi ilmu, tapi sudah perasaannya aja, sudah palimnya. Ini bahaya. Ini terutama para penuntut ilmu, para pelajar, ini hati-hati. Karena kadang-kadang memang ini seringnya terkena, bukan kadang-kadang, seringnya ini terkena kepada orang-orang penuntut ilmu. Apalagi di kampung kada ada orang yang belajar menuntut ilmu, cuma ini aja. Nah, di sini timbul penyakitnya. Aku jangan kada unda nyawa. Nah, ini si aku tadi. Ya. Kayak di sinetron yang biasa terkena itu apa? Tukang haji naik bubur, tukang bubur naik haji. Siapa yang biasa nang hijab lon dirinya? Masa gue salah? Haji Muhyiddin. Allah, itu gambaran, itu sebenarnya menyindir kepada orang yang punya sifat seperti itu. Tapi orang yang disindir kadang-kadang kada paham, justru bujur nih itu malah sindiran. Ada kan tipe-tipe orang nang merasa pembujurnya terus, kada pernah tersalah. Itu tadi biasanya terkena orang-orang penuntut ilmu. Wa qala ahlullah ta'ala la yatimu halul abdi illa idza ra'a nafsahu duna kulli makhlukin. Jadi suatu perkataan daripada para ahlullah itu apa? Tidak sempurna keadaan seorang hamba illa kecuali idza ra'a nafsahu, apabila ia melihat akan dirinya itu duna kulli makhlukin, di bawah setiap makhluk, memposisikan dirinya di bawah. Ketika berlawan anak halus, maka dia tetap berada di bawah. Ini kan anak halus kena berdosa, aku tuha banyak dosa. Terdapat orang tuha, ya Allah, orang tuha ini masya Allah banyak-banyak amal ibadahnya, aku nak anu ini masih sedikit, di bawah pulang. Terdapat lawan orang seumuran, ya Allah, orang ini anum seumuran dengan aku, tapi inya masih lebih baik daripada aku. Ini baru bisa dikatakan sempurna. Nah, kita pun mungkin masih belum seperti ini. Namun dengan kita belajar menuntut ilmu, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah dan petunjuk kepada kita untuk menjadikan kita seorang orang yang mulia, seorang makhluk yang sempurna, untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan daripada perkara yang mencelakakan, didekatkan kepada perkara yang menyelamatkan. Dan semua perkara-perkara tadi yang menjadikan kita nikmat dalam beribadah, Allah berikan kepada kita, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya, dengan sesempurna-sempurnanya, sehingga menjadikan Allah ridho kepada kita seberataan. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.